Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam bab 4 tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bahasan materi yaitu persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal. Masa ini berlangsung dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan, Indonesia kembali pada bentuk kesatuan dan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 sebagai konstitusi. Berdasarkan UUD tahun 50, Indonesia menganut sistem parlementer yang tercantum dalam pasal 83 ayat 1 dan 2. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintah adalah para menteri kepada DPR. Presiden menjabat sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah, tetapi tanggung jawab pemerintahan tetap dipegang Perdana Menteri beserta menteri. Ada 5 lembaga yang terbentuk sesuai UUD tahun 50, yaitu Presiden, Menteri-Menteri, DPR, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pelaksanaan sistem parlementer menimbulkan hal-hal negatif maupun positif. Hal positif yang terjadi adalah keberhasilan pelaksanaan program pemerintah, penumpasan pemberontakan, mendapat nama baik berkat penyelenggaraan konferensi Asia Afrika pada April tahun 1955, adanya kebebasan pers dan fungsi badan pengadilan, serta perlindungan terhadap minoritas Tionghoa. Di samping berbagai hal positif, ada pula hal negatif yang terjadi. Hal tersebut meliputi banyaknya kebijakan jangka panjang pemerintah yang tidak terlaksana karena masa kerja yang pendek. Hal negatif lainnya adalah peningkatan ketegangan sosial akibat kegiatan kampanye pemilu yang terlalu lama, serta kebijakan beberapa Perdana Menteri yang lebih menguntungkan partainya sendiri. Pada masa ini, terjadi ketegangan sosial politik yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pergantian kabinet yang kerap terjadi, kegagalan konstituante dalam menetapkan dasar negara, serta sejumlah pemberontakan yang terjadi. Karena hal tersebut, rakyat mendesak pemerintah untuk mengeluarkan dekret presiden dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kabinet yang pernah terbentuk pada masa ini adalah Kabinet Muhammad Natsir, Kabinet Sukiman dan Suwiryo, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, dan Kabinet Juanda. Masa demokrasi liberal juga tidak lepas dari pemberontakan. DITI kembali melakukan pemberontakan setelah sebelumnya juga pernah terjadi pada masa revolusi kemerdekaan. Pada masa ini, pemberontakan DITI dilakukan di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 1950 dan berhasil ditumpas 9 tahun kemudian. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Mujakar yang terjadi pada tahun 1951 dan berhasil ditumpas pada 3 Februari 1965. Pemberontakan DITI di Aceh dipimpin oleh Daud Bere yang terjadi pada tanggal 21 September 1953 dan diselesaikan secara bertahap oleh pemerintah. Peristiwa lain yang juga terjadi pada masa ini dilakukan oleh pemerintahan revolusioner Republik Indonesia dan juga Perjuangan Rakyat Semesta, disingkat PRRI Permesta. Munculnya gerakan tersebut
disebabkan ketidakharmonisan hubungan pemerintah pusat dan daerah, terutama di Sumatera dan Sulawesi. Berdirinya Permesta diproklamasikan oleh Letnan Kolonel Pence Sumual di Sulawesi pada 2 Maret 1957. Sedangkan PRRI diproklamasikan oleh Letnan Kolonel Ahmad Hussein di Sumatera pada tanggal 15 Februari 1958. Adapun PRRI dan Permesta berhasil dilumpuhkan melalui operasi militer. Itulah bahasan daripada pertemuan pendidikan kewarganegaraan kali ini. Semoga di dalam bahasan materi ini para siswa-siswi mampu memahami dan mengetahui tentang bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.